Mari kita akan berdoa buat mereka di minggu terakhir bulan ini, tahun ini. Mereka dimasuk di dalam pengajaran sekolah minggu, biar mereka juga diberkati oleh Tuhan. Setiap kita tetap arahkan hati pikiran kita kepada Tuhan. Saya undang anak-anak Sunday School, anak-anak yang masih kecil, kita akan minta supaya Tuhan boleh memberkati mereka. Haleluya, 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 haleluya. Arahkan tangan kita kepada mereka saat ini. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, tinggikan Yesus, beri dia hormat, pujian dan kuasa. Sambutlah Yesus. Bapak, kami berdoa saat ini, berdoa untuk anak-anak-Mu ya Tuhan. Mereka adalah milik kesayangan-Mu Tuhan. Kami serahkan mereka kembali ke dalam tangan-Mu. Kami tahu ini minggu terakhir di tahun ini ya Tuhan. Kami tahu Engkau sudah berbuat banyak dalam hidup mereka selagi kecil. Kami berdoa biar setiap bulan firman Tuhan dengan cara yang ajaib dan luar biasa menguasai hati anak-anak ini. Mereka boleh memasuki tahun yang baru nanti Tuhan dengan keteguhan yang datang daripada-Mu. Kami tahu iman mereka masih bergantung kepada orang tua mereka, tetapi kami berdoa saat ini biar anak-anak ini bertumbuh dalam anugerah Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Tidak ada tangan boleh menjarah hidup mereka selain tangan Tuhan. Ketika mereka mendengar firman, ketika mereka belajar firman, ketika mereka memuji Tuhan, mereka boleh merasakan kasih kemurahan Tuhan sejak kecil. Terima kasih biar anak ini boleh bertumbuh menjadi pemuda-pemudi yang takut akan Tuhan nanti. Anak ini adalah pemeliharaan tangan yang Tuhan yang kuat. Sejak kecil dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, sehingga anak-anak ini sungguh boleh menjadi anak-anak yang kesukaan Tuhan. Mereka menjadi tunas-tunas pohon zaitun di dalam rumah Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Izinkan kemurahan-Mu turun. Mereka memasuki the year of favor. Mereka memasuki tahun kemurahan Tuhan nanti. Mereka sadar bahwa Tuhan itu menjadi Tuhan, Raja Juru Selamat mereka. Sampai saatnya nanti mereka mengambil keputusan di dalam iman mereka. Mereka menjadi milik Tuhan sebenarnya. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa, sungguh berkati anak-anak ini dengan berkat kepandaian, kepintaran, kesehatan, roh yang takut akan Tuhan, obey kepada orang tua mereka. Kami batalkan setiap tipu muslihat iblis. Kami batalkan setiap rencana kuasa kegelapan atas anak-anak kecil di dalam nama Yesus. Dan kami sehati sepakat, seluruh sidang jemaat sepakat memberkati anak-anak ini di dalam nama Yesus. Terima kasih. Sebentar kami akan mendengarkan bagian dari firman-Mu Tuhan. Kami buka hati kami, mata kami arahkan kepada Tuhan. Sebab Kau Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Kau melihat setiap kebutuhan umat-Mu. Satu perkara yang kami tahu, Kau tidak pernah meninggalkan kami. Dan kami mau bersama dengan Tuhan mengakhiri tahun ini. Terpuji nama-Mu, berkati dan urapi setiap kami, sehingga kebenaran firman-Mu memerdekakan kami. Terpuji nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siap dengan firman. Semua yang diberkati Tuhan berkata amin. Beri tepuk tangan yang paling baik buat Tuhan kita. Haleluya. Silakan saudara duduk, kita bersyukur ya tahun ini
kita akan segera berakhir. Jadi kita mengucap syukur untuk apa yang Tuhan kerjakan dengan kita. Coba pendeta Iwan akan menyampaikan firman Tuhan pagi ini. Haleluya. Shalom semuanya. Merry Christmas, belum terlalu telat kan? Hari ini kita mau belajar satu hal. Kita bersyukur sudah ada di penghujung tahun. Sambil dia bersiap-siap, kita bersyukur hari ini sudah di penghujung tahun di minggu ini, dan minggu depan kita akan masuk di tahun yang baru. Ready? Oke. Kita ngerti bahwa tahun depan gereja ini punya visi The Years of Favor. We understand that next year this church will have a vision called the Year of Favor. The Year of Favor. Oh, the Year of Favor. The Year of Favor. Ini akan jadi tahun yang seru banget. This is going to be an exciting year. Kenapa? Why? Karena yang namanya favor itu sebenarnya sesuatu yang kitanya biasa-biasa aja. Because the meaning of favor is something that we are just normal. Tapi karena Tuhan kerja di dalam tahun itu dengan favornya yang luar biasa. But because God works in you during that year with His power. Dan hasilnya akan jauh lebih luar biasa lagi. Kenapa? Karena itu the years of favor. Then the result will be so amazing because that is the year of favor. Jadi pastikan selama setahun ke depan nanti. So make sure in the year ahead kita menerima favor-favor dari Tuhan. We receive the favor of God. Kita berjalan bersama favor Tuhan. We walk through the favor of God. Oke, saya mau mengilustrasikan setahun ke depan adalah. Okay, I want to illustrate the following year. Tahun yang dimana kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. That we will walk through with God. Sepanjang tahun. Throughout the year. Start dari Januari. From January. Sampai Desember. Till December. Ya. Kita akan melakukan sebuah perjalanan bersama-sama dengan Tuhan. We're gonna go through a journey with God. Yang namanya berjalan itu, yang namanya melakukan sebuah perjalanan pasti ada satu namanya tujuan, benar? The meaning of journey is that we will have a destination. Nah, kita beberapa hari lalu camping. Kita udah tahu dari jauh-jauh hari bahwa tujuan kita adalah Del Rio di Wiseman Ferry. A few days ago we went to go for a camping and we have the destination called Del Rio. Kita nggak pergi kemana-mana. Kita dari rumah kita udah ngerti bahwa tujuan kita adalah Wiseman Ferry. We didn't go anywhere, but we knew from the start from our house that our destination is Del Rio. Saat kita set up GPS, kita sudah ngerti bahwa itu sudah di set up ke sana. When we set our GPS, we knew that we set it up to Del Rio. Semua mobil kita konvoy, kita ngerti bahwa semua masing-masing ngerti bahwa itu akan ke sana larinya. All the cars went through a convoy and we knew that everyone is going to go to Del Rio. Dan sampailah kita di sana di Del Rio. Then we arrived at Del Rio. Nah, visi gereja ini, destination dari gereja ini adalah the years of favor. Now the vision or the destination of this church is called the Year of Favor. Saya harap kendaraan kita semua nih, keluarga-keluarga masing-masing, sekolah minggu, anak mudanya atau siapapun yang bergereja di tempat ini, kita ngerti bahwa setahun ke depan destination kita adalah the years of favor. We hope that our vehicles, that all the other ministries, the Sunday school kids, the youth and the adults will have the vision or the destination of Year of Favor. Nah, kalau kita semua ngerti ke sana, if you understand that we're going over there, dan kita melakukannya secara bersama-sama, and we do it together, maka kita yakin bahwa di akhir tahun nanti kita akan sampai di sana. So that we are certain that at the end of the year, next year we will be there. Ya, itu destinasinya. Jadi kita mesti jelas dulu set up destination kita, GPS kendaraan kita mesti ready dulu buat the years of favor. Now that's the destination, and if we are certain that our destination and when we set our GPS, our destination is right, then we will be there. Saya rasa Pak Petrus nanti akan bicara banyak soal the years of favor. Favor itu apa, bagaimana cara kerjanya, sistemnya bagaimana, kenapa Tuhan mencurahkan favornya.
itu pasti dia akan sampaikan. I understand that Pak Petrus will explain the year of favor further. Ya, sekarang ini yang saya mau kita semua udah ngerti ya, tujuannya adalah the year of favor. Yang kedua yang harus kita bawa adalah, yang harus kita ngerti bahwa kita mesti bawa makanan yang cukup selama sepanjang tahun ini. I hope that you guys understand that our target is the year of favor, and the second thing is that I want you to understand that We have to bring the food we have to bring the food. yang cukup selama sepanjang tahun. We have to bring the food that is enough for the whole year ahead. Nah, kemarin kita camping. Now, yesterday we went camping. Dari rumah kita sudah persiapkan makanannya, benar? From home we prepared all the food. Sampai di hari nanti kita mau pulang, kita sudah prepare. Sampai terakhir kali kita makan adalah breakfast. Itu kita sudah siapin. We have prepared all the food from breakfast till the last days. Iya, sampai the last day itu pokoknya kita ngerti bahwa kita nggak akan sengsara, kita nggak akan merana di camping itu karena bakalan kita bawa cukup makanan. We have prepared all the food during the duration of the camping till the last day, and we understand that we will have enough food. We won't run out of food. Nah, makanan kita apa nih selama sepanjang setahun ini supaya kita bisa sampai the years of favor, supaya kita bisa nikmatin. Now, what is our food during the years of favor? Gak ada we makan. can Sampai tiba di arrive at the end of the journey. Makanan kita sepanjang setahun ini adalah, balik lagi firman Tuhan, the word of God. The food that we consume during the past year is God's word. Ya, jadi sepanjang setahun ini saya harap kita punya cukup makanan firman Tuhan untuk drive kerohanian kita supaya kita bisa tiba di the years of favor. I hope that we sepanjang tahun ini saya harap makanan rohani kita, persediaan makanan kita cukup untuk melakukan perjalanan bersama-sama dengan Tuhan sepanjang tahun. I hope during the past year that our food, the word of God, is enough for us to arrive at the end of the year. Saudara ngerti ya maksudnya ya? Kita mesti bawa makanan yang cukup. You guys understand that we have to bring enough food Untuk kita bisa sampai di sana. for us to arrive at the destination. Oke, nanti ini juga pasti akan dijelaskan oleh Pak Petrus. Now, Pak Petrus will explain this further. Nah, tapi sekarang yang ketiga yang perlu kita siapkan sebelum kita melakukan perjalanan. Now, the third point that we need to prepare before we go through this journey, Dan saya mau expand di sini lebih banyak and I want to explain this more karena ini penting banget. Ini persiapan untuk melakukan perjalanan. because this is very important, because this is the preparation for our journey. Oke, yang ini namanya adalah waste management. And this is called the waste management. Kita ngerti bahwa kota ini, waktu pas kita start masuk ke kota ini, kita ngerti bahwa kota ini adalah kota yang bersih banget. Ya. We understand that when we arrive at the city, that this city is a clean city. Dibandingkan dengan Indonesia, kita kalau jalan 2 meter, 3 meter, sepatu kita debu langsung. Compared to Indonesia, when we walk a few steps ahead, our shoes will get dirty. Tapi begitu kita masuk ke kota ini, kita heran, seminggu sendal kita belum kotor. When we get to the city, we're confused because for one whole week our shoes are dirty. Kenapa? Karena waste managementnya bagus. Why? Because the waste management is good. Nah, ini yang mesti kita pelajari sebelum kita masuk ke dalam the years of favor. Now, this is what we have to learn before we step into the year of favor. Oke, kalau kita nggak punya waste management, Now, if we don't have a waste management, itu akan merusak semua perjalanan kerohanian kita. it's going to ruin our whole journey with God. Coba bayangin ya, kalau sampah di rumah kita nggak buang, If you imagine if we don't throw out our rubbish at home, dan kita bawa-bawa terus sepanjang tahun, and we keep carrying it along the year, dan itu tetap ada di dalam rumah kita, and it stays in our house, apa jadinya hidup kita? what will happen to our life? Kita mau berusaha untuk hidup sehat sebagaimanapun juga, We want to try to live as healthy as possible. kita ngerti bahwa kita nggak akan pernah hidup sehat. We will learn that we won't live healthy. Kita ngerti bahwa kuman pasti banyak banget di dalam rumah kita. We'll understand that there is a lot of bacteria. Kenapa? Karena kumpulan-kumpulan rabis, kumpulan-kumpulan waste, sampah yang nggak dibuang, Why? Because the whole the rubbish that is collected in the house that we didn't throw out, itu kita nggak buang.
that we didn't throw out. Oke, sekarang saya mau kasih satu gambar. Saya harap bisa muncul di sini gambar tong sampah yang kecil. Okay, I want to show you a picture of a small rubbish bin. Tong sampah yang kecil, bukan ini sih, yang lebih kecil lagi sih. Saya ngerti bahwa ini akan selalu ada di dalam rumah kita. I understand that this will be in our house. Yang satu lagi yang paling, nah ini nih. Saya rasa ini tong sampahnya Bapak nih, di dapur. I believe that this is Pak Petrus' rubbish bin at home. Ya, kita semua masing-masing punya nih yang modelnya sekecil ini di dalam rumah kita. I'm sure that everybody has something like this at home. Kenapa dibuat kecil? Why did they make it small? Saudara ngerti? Do you guys understand? Kenapa? Karena kita nggak mau membiarkan bahwa makanan itu sampai besok, benar? Why? Because we don't want to leave our food till tomorrow. Kita nggak perlu tempat cadangan We don't have to have a spare place untuk supaya itu bisa sampai besoknya lagi. to store the food till tomorrow. Benar, saudara? Supaya malam kalau penuh kita bisa buang. So that at night when it's full we can throw it out. Ada yang mau punya tong sampah gede banget di rumah, ada ya? Does any of you want to have a lot bigger rubbish bin? Nah ini harus ada di dalam rumah kita, benar? Now this is have to be present in our house. Semua yang sampah, bentuknya sampah yang sudah tidak terpakai harus masuk ke situ tuh. All the rubbish that is not wanted should go there Sebelum kita buang ke tempat yang lebih besar. before we throw it out to a bigger place. Oke, sekarang tong sampah yang lebih besar lagi yang tadi dijejer. Okay, now a bigger rubbish bin. Oke, itu tadi udah selesai toh di dalam rumah kita harus buang tuh setiap hari keluar. Okay, now with that we have to throw it out every day. Ada sih yang banyak. Nah ini nih. To something like this. Ini harus ada di luar rumah kita, benar? This has to be present outside of our house. Ada yang tong sampah segede gini di rumah kita? Is there something like this inside of our house? Ada nggak? Is there any? Saya rasa kalau saya datengin rumah satu-satu, saya rasa nggak akan pernah ada ketemu tong sampah sebesar ini di rumah I'm saudara. pretty sure if I visit all your houses that I won't find something like this inside. Ini harus ada di luar, This should be present outside of the di house. luar dari rumah kita. This should be present outside of the house. Bener ya? Minimal kalau misalnya ada di backyard pun itu ada di tempat yang agak jauh. At the minimum, Kalau ada kita punya kebun yang cukup besar nih, punya if we have a big backyard or a small backyard, minimal itu pasti letaknya agak jauh dari rumah at kita. least it should be present there. Ya, jadi ini tempat yang sampah kecil tadi tuh masuk ke sana. So from the small rubbish bin, it will be thrown out to this big rubbish bin. Nah, saya masih punya satu lagi tempat sampah yang gede. And I still have one more big rubbish bin. Dan dari sini From here, orang-orang kalau company yang rada besar mereka punyanya ini nih, with a bigger company, they will have one of these. diangkut pakai truk. A truck will carry it. Tempatnya cukup untuk menampung sampah yang lebih besar. The compartment is big enough to contain a big pile of rubbish. Nah, yang ini nih Now this one, ajaib, menampung banyak sekali sampah. it's very amazing because it can carry a lot of rubbish. Kalau yang tadi saja kita nggak punya, saya assume bahwa yang ini pasti kita nggak punya di rumah kita. If you don't have the small one, I assume that you won't have any this one. Garansi 100% ini nggak bakal saya ketemu di rumah saudara. I guarantee 100% that I won't find this at your house. Kalau ini ada di rumah kita, If this is inside of your house, beserta dengan sampah-sampahnya di dalamnya, along with all your rubbish, saya yakin anak saudara pasti akan masuk rumah hospital tuh cepat banget. I Guarantee. that your children will go into the hospital really quickly. Iya, saya yakin saudara juga akan cepat banget pilek, cepat banget batuk, cepat banget kena TBC atau apa. Saya yakin gitu kalau sampah semodel ini ada di dalam rumah kita. I guarantee that you will be sick really quick if I find one of these inside your house. Saudara setuju dengan apa yang saya barusan ilustrasikan? Do you agree with me? Bahwa kita punyanya versi yang kecil ya, toh? If we have the small one in our house, Bukan karena kita nggak mampu beli yang gede. it's not because that we're not Afford. we can't afford the bigger one. Bukan karena kita nggak mau biar itu ada spare sisa buat kita bisa masukin sampah lagi. It's not that we don't want that so that we have a spare compartment to throw our rubbish inside of our house. Tapi karena kita ingin bahwa itu nanti bukan akan stay di situ. But we want that is just a temporary place. Kita harus keluarkan ke tempat sampah yang lebih besar. We need to
throw it out to a bigger place. yang berada di luar. That is present or located outside of our house. Kenapa? Karena ini akan ganggu hidup kita. Why? Because this will impact our life. Saya ulang lagi, betapa kita mengusahakan hidup sehat, tapi kalau itu tong sampah sebesar itu ada di rumah kita nggak akan pernah jadi sehat. I repeat that even if we try to live healthy, if one of these is inside your house, we won't be healthy. Oke, sekarang saya mau masuk ke konten di dalam rohaninya. Now I want to dwell into the content of the words of God. Saya yakin dari rumah kita, siapapun yang visit atau yang ikut camping itu nggak ada yang bawa sampah kemarin. Now I believe that the people that went camping yesterday didn't bring rubbish with them. Kita bawa tempat sampah, We brought rubbish bins, tapi kita nggak bawa sampah dari but we rumah. didn't bring rubbish inside. Ada yang bawa sampah dari rumah? Nggak Have ada. you brought rubbish? Kita nggak bawa. We didn't bring any. Bahkan yang di rumah kita udah keluarin semua, setuju? Bener ya? And we've even thrown out the ones at home. Karena kita ngerti nih, 3 hari nih kita keluar. Because we understand that we're going to go out for 3 days, Makanya kita buang dulu keluar. so that we then throw out the rubbish. Dan waktu pas kita pergi ke sana, Now when we went over there, kita ngerti selama beberapa hari kita ada di sana, we understand that when we're over there, pasti banyak sampah. there's going to be a lot of rubbish. Banyak sisa-sisa, kotoran-kotoran, dan itu kita perlu tempat sampah dan kita harus buang ke tempat yang lebih besar. There's going to be a lot of rubbish that we have to throw out to a bigger place. Tanpa kita sadari, perjalanan sepanjang tahun ini dari tahun 2014 start sampai 2014 akhir, And without us knowing, from our journey from the start of the year 2014 till the end of the year 2014, banyak sampah-sampah yang kita hasilkan. there's a lot of rubbish that we produce. Benar? Is that right? Banyak kekecewaan, There's a lot of upset, disappointment. banyak sakit nih di dalam, sakitnya di sini gitu. There's a lot of hurt here. Ya, hurt feeling gitu kan, banyak stres, There's a lot of depresi, stress, banyak pesimistis, depression, and pessimistic. banyak khawatir, There's a lot of worry. banyak hal-hal yang belum selesai di tahun ini dan kita masih terus carry on di tahun ke depan. There's a lot of things that haven't been dwelt with along this year, and then we're going to bring till the next year. Mungkin di tahun ini ada yang merasa bahwa dirinya tidak berharga lagi. Maybe some of you feel that this year you don't feel worthy. Mungkin ada yang tahun ini kita merasa bahwa sangat susah untuk menjalani tahun ini dan kita nggak bisa move on ke tahun ke depan. Maybe some of you feel that it's really hard to go through this year, and it's going to be harder to go through the next year. Mungkin kita disakiti begitu rupa oleh siapapun, Maybe mungkin we've suami, been hurt by a lot istri, of people, maybe your husband. mungkin suami istri, mungkin anak kita, mungkin siapapun lah. Mungkin kita begitu disakitinya dan kita susah. Maybe it's your wife, maybe it's your kid, but we've been hurt. Dan kalau kita mau mengikuti masuk ke dalam the years of favor, So if we want to go and enter the year of favor, pastikan bahwa sampah-sampah ini mesti keluar dulu di dalam hidup kita. make sure that all this rubbish that has entered our life be thrown out. Karena kita ngerti bahwa kita nggak boleh bawa sampah. Because we understand that we can't bring rubbish. Itu akan mengganggu sekali perjalanan sepanjang tahun ke depan. Because that's going to be a huge impact in your life throughout the next year. Dan kalau kita bawa gitu sepanjang tahun ke depan, And if we bring those rubbish with us along next year, nanti di tahun ini saya percaya bakal banyak sampah-sampah lagi yang di-create. I believe that next year we're going to create more rubbish. Dan itu akan numpuk, makin numpuk. And it's going to pile up. Dan semakin kita ngerti bahwa kita membutuhkan tempat sampah yang lebih besar. And when we understand that we need a bigger rubbish bin, Dan hasil akhirnya adalah and the end result is rumah kita nih, our house, hidup kita our life, penuh dengan tempat sampah yang besar banget. will be filled up with a huge rubbish bin. Yang isinya adalah tumpukan-tumpukan sampah di tahun-tahun yang kemarin. And the contents of it is all the rubbish that you've accumulated over the years. Mungkin tempat sampah 10 tahun yang lalu. Maybe the rubbish over the last 10 years. Mungkin di 5 tahun yang lalu. Maybe over the last 5 years. Plus Plus sampah di tahun ini. the rubbish that you've accumulated this year. Dan hasilnya apa saudara? And the end result is Hidup kerohanian kita gak akan pernah bisa sehat. our journey with God won't be healthy. Saudara setuju? You guys agree?
Kita mesti buang. We have to throw it out. Di dalam hati kita, di dalam hidup kita, In our heart, in our life, Alkitab berkata, kita lihat ayat ini, 1 Korintus the 16. Bible says, let's open the Bible to 1 Korintus 6 ayat 19. 1 Corinthians 6. Kayaknya ada gambarnya. Nah, itu dia. Ini saya cuplik dari Google Image. Now, I've taken this from Google Image. Dibilang begini, your body is a temple of the Holy Spirit. It says that your body is the temple of the Holy Spirit. Tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Your body is the temple of the Holy Spirit. Tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Kita ngerti kalau Roh Kudus itu tempat dari hidup kita ini adalah tempat daripada Roh Kudus berdiam di dalam hidup kita. We understand that our life is where the Holy Spirit resides. Kita harus pastikan bahwa Roh Kudus yang saat dia masuk ke dalam hidup kita, yang dia ketemuin adalah bukan tumpukan sampah yang besar seperti yang tadi. We have to make sure that when the Holy Spirit enters our life and resides in our heart, we have to understand. We have to make sure that He or the Holy Spirit doesn't find rubbish in our heart. Kalau kita biarkan 10 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu plus dengan sampah-sampah di tahun ini, saya yakin Roh Kudus akan ketemu sampah di mana-mana di dalam hidup kita. If we let the rubbish over the past 10 years, the past 5 years reside in our life, I believe that the Holy Spirit will find a lot of rubbish in our life. Kalau kita nggak ngerti arrange the bin, maksudnya tempat sampah itu kita nggak bisa arrange yang kecil ada di mana, yang tengah ada di mana, yang besar ada di mana, itu akan mengacaukan seluruh perjalanan kerohanian kita. If we can't arrange where the small or the medium or the large rubbish bin resides, it's going to ruin the whole journey ahead. Dan lucunya lagi adalah And the funny thing is, kita taruh yang besar di dalam hidup kita, we put the large one in our life sehingga kita bisa bangga, kita tampung semua kekecewaan di dalam hidup kita, so that we can be proud that we can contain all this rubbish in our life. dan yang kita bisa ngampunin itu yang kecil, dan yang kita taruh di luar, yang kita berhasil buang adalah yang kecil tempat, dan kita taruh di tempat sampah yang kecil. And all the forgiveness that that we place the small rubbish bin outside of our house or life. Saya ilustrasikan bahwa apa yang kita bisa keluar itu adalah apa yang berhasil kita atasi. I illustrated that Apa yang kita bisa keluarkan, tempat sampah ini kan tempat sampah nih, yang kecil tuh, ya kan? Kita keluarkan, yang keluar itu adalah yang berhasil kita atasi. I illustrated that the small rubbish bin that we place outside of the house is the things that we can accomplish. Ya. Nah, kalau kita terbalik, saudara, If we do it the other way around, yang kita punya besar di dalam hidup kita, that we have the big rubbish bin in our tapi life, yang kita keluarin adalah yang sedikit, yang kecil, and the ones that we throw out is the small one. still rumah kita adalah rumah yang penuh dengan sampah. Still, our house is a house full of rubbish. Benar nggak, saudara? Is that right? Kita mesti sediakan tempat sampah yang kecil nih di dalam hidup kita. We have to put the small rubbish bin in our life. Kenapa? Saat Roh Kudus berdiam di dalam hidup kita, Why? Because when the Holy Spirit resides in our life, yang dia ketemuin adalah hidup yang menyenangkan hatinya, the life that we will find is the life that is pleasing His His heart. His heart. Dan bukan dia ketemu begitu banyak sampah di dalam hidup kita. And it's not that He will find a life full of rubbish. Yes, dia akan menghibur kita. Yes, He will Comfort. comfort us. Iya, dia akan menolong kita, membalut setiap luka kita. Iya, benar. Yes, He's gonna help us. He's gonna comfort us. Iya, dia akan menolong hidup kita saat kita sedang kesulitan, dilema, stres. Benar, dia akan menolong kita. Yes, He's gonna help us when we're in a dilemma, we're in a stress situation. Tapi jangan lupa bahwa dia juga adalah pribadi yang menuntun kita berjalan-jalan bersama dengan Tuhan sepanjang tahun. But don't forget, He's the one that will carry us through the journey of God. Jangan lupa juga bahwa dia adalah pribadi yang seharusnya menopang kita untuk bisa naik mencapai kemuliaan demi kemuliaan yang lebih tinggi lagi. Also, don't forget that He is the character that will carry us forward and move us forward with God. Saya bisa jadi bapak yang menolong Chloe saat dia lagi ada problems, masalah, dan yang lain sebagainya. I can be a father to Chloe that when she has a problem, Tapi saya juga bisa ngerti bahwa kalau Chloe oke, but I can understand that when Chloe's okay,
Saya bisa jadi bapak yang kerja keras di luar dan pulang bawa sesuatu buat Glory. I can be a father who will work hard outside and bring back home something great. Dan keluarga ini bukan cuma jadi keluarga yang survive, And this family won't be a family that just survives, tapi jadi keluarga yang semakin hari semakin meningkat di dalam Tuhan. but will be a family who will keep moving forward, keep rising with God. Saya kutip dari banyak buku tentang keluarga. I quoted from a lot of books about family. Sekitar 80% keluarga itu isinya adalah surviving. About 80% in a family is a family that's just surviving. Bertahan di dalam problemsnya mereka. Just surviving in their problems. Bertahan di dalam dilema yang mereka hadapi sepanjang tahun. Just surviving in the dilemma that they have throughout the year. Bertahan di dalam hubungan suami istri. Bertahan. Just surviving in the relationship of husband and wife. Itu 80%. That's 80%. Tapi sebenarnya kan bisa. But in reality that you can do it. Kita juga melihat contoh-contoh yang keluarga tuh bisa wah di dalam Tuhan yang bisa naik tinggi. There's a lot of family that goes that rise up through God. Banyak dari kita yang nggak memfungsikan Roh Kudus itu sesuai dengan apa yang dia punya, kapasitas yang dia punya. There's a lot of us that won't use the Holy Spirit with the capacity that it has. Dia bisa melakukan apapun juga. He can do a lot of things Karena dia Tuhan. because He is God. Amen. Ya, dia bisa. Jadi jangan survive. So don't just survive. Alkitab berkata bahwa kita lebih dari pemenang. The Bible says that we are more than conquerors. Kita bukan cuma disanggupkan untuk bertahan di dalam problems. We're not just equipped to survive in our problems. Tapi kita juga bukan cuma diharapkan Tuhan untuk jadi pemenangnya, the winner. We're also not expected from God to be the winner. Tapi kita diharapkan Tuhan untuk menjadi lebih dari pemenang, more than conqueror. But we are expected to be more than conquerors. Nah, kalau kita mainnya cuma di situ, Now when we just play around there, kita ngerti bahwa Roh Kudus akan kerja di area situ. we understand that the Holy Spirit will just work in that area. Hanya karena kita nggak siap untuk dibawa naik. Just because that we're not ready to move forward. Makanya waste management ini kita mesti penting nih. That's why the waste management is really important. Taruh tempat sampah yang kecil di dalam hidup kita. We put the small rubbish bin inside of our Yang life. setiap hari harus kita keluarkan. That every day that we have to throw out. Buang itu Keep keluar. throwing out. Alkitab berkata bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus. The Bible says that your body is the temple of God. Tumpukan sampah-sampah ini mesti keluar sebelum kita masuk. All these piles of rubbish has to be thrown out before the Holy Spirit. Perlu ada pemberesan. There has to be Pemberesan apa ya? Pemberesan. Apa ya? Pemberesan. Kita mesti beresin nih segala sakit hati itu pokoknya mesti beres nih sebelum kita masuk nih. we have to work it out before we enter the year of favor. Itu akan ruin favornya Tuhan bekerja di dalam hidup kita kalau itu nggak keluar dulu dalam hidup kita. That's going to ruin the favor of God if that hasn't been thrown out first. Supaya perjalanan kita bisa bagus, smooth, So that our journey can be smooth, pastikan kita keluarin. make sure that we throw it out. Saya nggak ngerti I don't understand. berapa banyak yang sudah kita tumpukan di dalam hidup kita. I don't understand how many rubbish that we have piled up in our life. Mungkin dengan berapa banyak musuh kita nih saat ini. Maybe with all our enemies so far. Mungkin berapa banyak kekecewaan yang saudara alami terhadap bos, terhadap pemimpin, di gereja maupun di mana-mana gitu. Maybe you've accumulated you've been upset by all these people in your life. Mungkin terhadap sesama pelayan Tuhan di sini. Maybe it's with you've been upset by the congregation here. Iya. Mungkin terhadap siapapun lah. Maybe with anyone. Yang paling penting adalah kita bereskan dulu. The most important thing is that we keep working on it, Supaya kita nggak bawa sampah. so that we don't carry rubbish. Kita lucu banget saudara, kalau kita mau melakukan sebuah perjalanan yang kita ngerti bahwa ada berkat-berkat dan mujizat yang luar biasa di dalamnya. We're so funny that we understand that when we go through a journey that there's blessings in it. Tapi kita bawa sampah itu begitu banyaknya di dalam diri kita dan kita masuk di tahun ini. But we bring a lot of rubbish in our life.
itu akan jadi tahun yang berat lagi di dalam hidup kita. It's going to be a really hard year ahead. Kalau tangan kita pakai untuk meraih apa yang Tuhan mau berikan dalam hidup kita di tahun ini, di tahun depan maksudnya. If we use our hand to grab all the things that God wants to do in our life. Dan tangan kita yang kuat ini bukan kita pakai untuk mendorong tempat sampah itu kemana-mana mengikuti kita sepanjang tahun. And our strong hands, we use it to push the rubbish bin around throughout the year. Kita akan punya tenaga yang kuat. We're going to have a strong power. Saya pernah bawakan sebuah khotbah tentang Mike Tyson. I've brought a sermon before about Mike Tyson. Tangannya ini kuat banget. His hand is really strong. Saya pernah baca bahwa sekali tinjunya itu bisa 200 kilo. I've read that the power of his punches are around 200 kilos. Satu tinju, dia kan terkenal uppercut yang gitu kan, itu bisa 200 kilo. He's famous for his uppercut, and his uppercut can impact 200 kilos. No wonder orang kena sekali hancur langsung. No wonder that one punch and the enemies will go down. Tapi saudara ngerti apa yang dia perbuat setelah dia keluar dari penjara? But do you understand that what he has done after he came out of Bahkan jail? sebelum masuk penjara, Even before he entered jail, dia pakai tinjunya, he used his punches. tinju yang bisa menghasilkan jutaan dolar yang buat dia kaya raya banget. He used his punches that can result in millions of dollars. Dia mulai tempeleng istrinya, He starts to hit his wife, masuk penjara. and he went to jail. Keluar dari penjara, When he came out of jail, kekuatannya nggak hilang. his power didn't go anywhere. Kenapa? Karena memang dia tuh kuat banget. Why? Because he is so powerful. Jadi tukang sampah di Los Angeles. He became a rubbish man. Kalau nggak salah di Los Angeles, kalau nggak salah. Kuat. He's really strong. Tangannya itu bisa menghasilkan jutaan dolar. His punches can create millions of dollars. Tapi dipakai buat dorong-dorong sampah tuh, tempat sampah yang gede-gede. But he used it to push big rubbish bins around. Saya rasa kita semua punya kekuatan yang luar biasa yang Tuhan beri dalam hidup kita. I believe that God gave us a lot of power in our life. Tapi the problem adalah tumpukan tempat sampah ini udah pile up nih dari tahun-tahun yang lalu, dari 10 tahun yang lalu itu belum diberesin dan kita bawa terus tuh. Tenaga kita pakai buat dorong tempat sampah. But the problem is that we use it to push around the rubbish that you've accumulated over the past years. Dan kita semakin yakin bahwa tahun ke tahun itu semakin berat. Kenapa? Karena sampah itu yang kita dorong-dorong itu, yang kita tarik-tarik itu makin lama makin nambah. And we understand that our journey ahead will be hard because the rubbish that you've accumulated has increased. Tanpa kita ngerti bahwa sebenarnya ada satu tempat yang kita bisa buang semua sampah itu keluar. Without us knowing that there is a place that we can throw out all those rubbish. Yang kita ngerti bahwa adalah tahun ini kita harus berjalan lebih berat lagi karena sampah-sampah itu makin hari makin banyak. We understand that the thing that we understand is that we have to push all these rubbish around because it has accumulated over the years. Di dalam Tuhan, In God, kita bisa share semua dan kita bisa keluarkan semua sampah-sampah itu. in God we can share all these rubbish with Him. Tuhan adalah Tuhan yang menampung air mata. God is the God that contains our tears. Tuhan yang mendengar jeritan doa anak-anaknya. God is the one that hears the cries of His Tuhan yang children. mendengar bahwa betapa kalau kita ngomong, betapa sakit hatinya kita kepada ini, kepada itu, dibeginikan, dibegitukan. The God that hears our cries when we're being upset by a lot of people. Dia menyediakan He provides. tempat sampah yang besar He provides a big rubbish bin untuk kita buang. for us to throw out, Dan kita nggak carry lagi, dan kita nggak dorong lagi. so that we don't have to carry it anymore, so that we don't have to push it around. Kenapa? Why? Karena dia mau tangan kita. Why? Because He wants our hands. Kita pakai untuk meraih semua berkat Tuhan sepanjang tahun ke depan. Because He wants our hands to grab all His glory that He wants, or His blessings that He wants to give throughout the year. Kita bisa share semua, keluarkan semua, curhat sama Tuhan. We can share all these feelings with God. Dan kita ngerti bahwa dia punya tempat penampungan yang besar banget. And we understand that He has a really big. Dan Alkitab berkata bahwa itu tempat sampah itu akan dibuang ke tubir laut, kata Tuhan. And the Bible says that all this rubbish will be thrown out to the sea.
Jauh ke dalam tubir laut engkau melemparkan semua dosaku. Far away to the middle of the sea that you throw out all my sins. Kalau kita bisa manage ini aja ya, tempat sampah dalam hidup kita. If we can only just manage that this rubbish bin in our life, saya nggak bisa garansi bahwa hidup ke depan itu pasti akan sangat smooth begitu. I can't guarantee that our journey ahead will be smooth. Tapi at least dua tangan kita bisa pakai untuk daripada dorong tempat sampah kita bawa-bawa. But at least we can use our two hands instead of pushing the rubbish bins. Tapi kita bisa pakai untuk raih berkat Tuhan. But we can grab all the blessings from God. Sepanjang tahun ini saya ngerti bahwa favor of God itu akan terjadi di sepanjang tahun ini. Throughout the next year, I believe that the favor of God will happen throughout the next. Masalahnya adalah apakah kita punya tangan yang cukup kuat untuk ambil itu? The only problem is, do we have the strong hands to grab all these favor from God? Masalahnya adalah apakah tangan kita masih cukup untuk bisa ambil itu? The problem is that is our hands strong enough to grab all the blessings from God? Kalau kita masih punya cukup tangan, cukup kekuatan, cukup energi, if we have enough power, a lot of power to grab, saya yakin di end of the year kita akan ngalamin happy ending, saudara. I believe that the end of next year we will experience a happy ending. Buang semua kekhawatiran. Throw out all the worry. Buang semua sikap yang minder. Throw out all those characters of rendah diri itu apa ya? Shyness and rendah diri lah pokoknya. Buang semua hal-hal yang negatif dalam hidup kita. Throw out all the negative things in our life. Buang semua hal yang saudara ngerti bahwa itu sampah dan itu nggak boleh dibawa. Throw out all the things that you understand that it is a rubbish that we don't need in our life. Supaya hidup kita punya tenaga yang kuat. So that our life will have a lot of power. Saat kita ngerti, saat kita mau jalan ke satu tempat. When we understand that when we want to go to a destination, kita ngerti bahwa apa yang harus kita bawa adalah apa yang harus berguna untuk selama perjalanan. We believe that the things that we carry is the things that are important and useful in our journey. Dan kalau kita bawa semua yang berguna, and when we bring the things that are useful, maka saya percaya bahwa I believe kita nggak akan pernah kekurangan kasih karunia Tuhan. I believe that we won't kekurangan lack of God's grace in our we life. won't have a lack of God's grace. Kita nggak akan pernah kekurangan makanan rohani sepanjang tahun. We're not gonna have a lack of the words of God throughout the year. Kita nggak akan pernah kekurangan akan kasih gitu. We're not gonna be lack of love. Kenapa? Karena Tuhan provide itu. Why? Because God provides. Kita bawa enough makanan. We bring enough food. Dan saya berharap And I hope 3 tempat sampah yang tadi saya the 3 rubbish bin that I illustrated, itu kita bisa manage dengan baik. we can manage that really well. Jangan galau, saudara. Don't be sad, worried. Galau ya. Kalau ada quote bilang buanglah sampah pada tempatnya. If there is a quote that says throw out the rubbish where it belongs, buanglah galau pada tempatnya. it means that throw out the worry at the right place. Ya, buanglah galau pada tempatnya. Throw out the worry at the right place. Itu nggak pantas ada di hidup kita. It doesn't belong in our life. Itu yang bikin kita nggak bisa move on. That's the thing that makes us stay put. Itu yang bikin kita nggak bisa mengejar apa yang Tuhan mau. That's the thing that will chase, mengejar apa yang Tuhan mau. That will stop us from chasing what God wants. Itu yang buat kita stuck di satu level tertentu. That's the thing that's gonna make us stuck at a certain level. Itu yang buat kita tuh kehilangan banyak blessing Tuhan. That's the thing that's gonna make us lose a lot of God's blessings. Karena itu masih stuck di dalam hidup kita. Because that's still stuck in our life. Buang keluar. Throw it out. Dan
galau. And the worry. Ternyata ada singkatan yang bagus ya, saudara. There's a good acronym. Tuh, God always listening and understanding. God always listening and understanding. Dia selalu dengar. He always listens. Dia selalu mengerti. He always understands. Dia selalu memahami. He always understands. Hidup kita yang begitu bertahun-tahun kita bawa itu tempat sampah. Our lives that throughout the year that we accumulate all the rubbish. Dan kita ngerti bahwa tahun depan kita butuh tempat sampah yang lebih besar lagi. And what we understand is that we need a bigger rubbish bin. Yes. Ada yang pesimis menjalani tahun depan, tahun ke tahun? Ada yang pesimis gak? Are there any negative people? Pesimis. Kenapa? Karena dia ngerti bahwa tahun ini aja berat banget nih. Negative because he understands that this year is really tough. Tahun ke depan dia ngerti bahwa semua akan jadi jauh lebih berat dan dia harus ganti tempat sampah yang lebih besar lagi. And he understands that next year is going to be even tougher, and he needs to change his rubbish bin that is bigger. Sehingga dia harus dorong dengan lebih berat lagi. And so that he has to push the rubbish bin even harder. Makanya bisa pesimis melihat tahun depan. That's why he is negative to see the next year. Makanya saya minta sebelum tahun ini. That's why I asked you guys before the end of this year. Masih ada sisa beberapa hari, 3-4 hari lagi. There's another 3 to 4 days till the end of the year. Kita mulai pack. Sampah-sampah itu kita pack nih. We start packing up our rubbish. Kalau holiday kita suka nge-pack barang bawaan apa yang mau di-pack, masukin ke koper gitu. Ini kita mulai nge-pack nih, sampah-sampah yang kita udah bawa. If during our holidays we start packing about things that we want to bring, I want you to pack all the rubbish that you want to throw out. Mungkin kita nggak bisa ngampunin. Maybe we can't forgive. Karena begitu perbuatan orang terhadap hidup kita. Because the things that people have done to us. Tapi at least kita bisa keluarkan itu. But at least we can throw it out. At least itu gak ada lagi di dalam hidup kita. At least that doesn't stay in our lives. At least kita ngerti bahwa apa yang Roh Kudus ketemui di dalam hidup kita itu bukan sampah besar, tumpukan sampah besar. At least we understand that when the Holy Spirit what the Holy Spirit finds in our life is not a power from Him. Jangan stres. Don't be stressed. Jangan depresi. Don't be depressed. Jangan terkungkung di dalam masalah kita. Don't be stuck in our problems. Ada Tuhan yang selalu mengerti. Because there is a God that always understands. Ada Tuhan yang selalu mendengar. Because there is a God that always hears. Ada Tuhan yang selalu memahami hidup kita. Because there is a God who always understands our life. Stop angkat-angkat lagi itu. Tempat sampah yang besar. Stop picking up all these big rubbish bins. Tenagamu gak layak. Kenapa? Karena tenagamu, kekuatanmu itu worth sesuatu yang luar biasa. Your power is not worthy of just pushing rubbish bin, big rubbish bins. Seperti tenaga Mike Tyson itu worth jutaan dolar, saudara. Just like the power of Mike Tyson, it's worth millions of dollars. Tapi dia pakai buat dorong tempat sampah. But he used to push around rubbish bins. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Let's stand up and. Saya rasa ini adalah momen yang bagus sebelum kita masuk ke tahun depan. I believe that this is a great moment before we enter the next year. Kita biasakan hidup kita. We dwell in the problems that we have. Buang segala sesuatu yang kita nggak perlu bawa di tahun depan. Throw out all the things that you don't need for next year. Sediakan tempat sampah yang kecil yang kita bisa buang setiap hari yang keluar. Provide a small rubbish bin in our life that we can throw out. Kita nggak perlu tempat sampah yang lebih besar. We don't need a big rubbish bin. Kita nggak perlu tempat sampah yang tahun depan lebih besar lagi. We don't need a bigger rubbish bin next year. Kita cuma perlu sedikit tempat sampah. We just need a small rubbish bin. Saat kita ngerti bahwa ada sakit hati dalam hidup kita, When we understand that there's a hurt in our life, kita bisa buang itu we can throw it out. dan kita keluarkan itu dalam hidup kita. And we throw it out from our life. Dan tangan kita masih cukup kuat untuk meraih berkat Tuhan. And our hands are still strong to grab all the God's blessings. Saya minta Bapak bisa meneruskan I ask Pak Petrus to come up. sambil kita tetap di dalam hadirat Tuhan.